anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang teks negosiasi bagian yang kedua. Ini negosiasi lanjutan dari bagian yang pertama ya. Ini materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Pembahasan kita hari ini adalah jenis-jenis teks negosiasi, unsur pembangun teks negosiasi, contoh teks negosiasi, menentukan bagian struktur teks negosiasi dan contoh, surat penawaran, kalimat persuasif dalam teks negosiasi, dan langkah-langkah membuat teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan untung rugi, situasi, dan juga jumlah negosiator. Untung rugi. Negosiasi berdasarkan untung rugi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu negosiasi menghindari konflik, loss. Dalam negosiasi ini kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul. Jadinya kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Bagian yang kedua, negosiasi kolaborasi, win-win. Dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang ketiga, negosiasi akomodasi, loss-win. Dalam negosiasi akomodasi, para negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa jadi rugi. Bagian yang keempat, negosiasi dominasi, win-loss. Dalam negosiasi dominasi, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Situasi. Negosiasi berdasarkan situasi terbagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal yang merupakan negosiasi yang terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri pada negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum. Kemudian negosiasi informal merupakan negosiasi yang terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Jumlah negosiator. Negosiator ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan pada dua negosiator atau bahkan lebih, dan juga pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dapat dilakukan pada negosiator atau bahkan lebih. Unsur pembangun teks negosiasi. Nomor 1 itu ada partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar itu akan disebut sebagai partisipan. Kemudian ada perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Berikutnya ada pengajuan dan permintaan. Unsur pembangun teks negosiasi itu juga ada pengajuan dan juga ada penawaran.
Kemudian unsur negosiasi berikutnya ada kesepakatan. Kesepakatan ini ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Bagian struktur negosiasi. Teks negosiasi mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Contoh analisa teks negosiasi. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Nah, bagian ini bagian pembeli dan penjual. Dalam dialog ini akan disebut orientasi. Orientasi itu bagian awal, bagian pembuka, ya, anak-anak ya. Kemudian bagian berikutnya pembeli, boleh kurangkan, Bang. Nah, kalimat ini merupakan pengajuan dari pembeli kepada penjual. Berikutnya penjual, belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu, ini bukan karbitan masak di pohon. Nah, ini penawaran. Ini penawaran dari penjual pada pembeli. Kemudian pengajuan berikutnya, pembeli, iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang, 20.000 saja ya. Nah, ini merupakan dialog pengajuan. Berikutnya penawaran penjual, belum boleh, Bu, 28.000. Iya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Nah, itu bagian dari penawaran oleh penjual. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Nah, itu pengajuan dari pembeli. Kemudian penawaran dari penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, nanti saya bisa rugi. Nah, itu penawaran dari penjual. Pembeli, iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, itu bagian dari persetujuan, mereka sudah sepakat. Penjual, saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo, Bang. Ini bagian analisa dari teks negosiasi dari strukturnya. Unsur surat penawaran. Nanti surat-surat penawarannya Ibu akan taruh di bagian akhir ya, anak-anak ya. Bagian akhir itu nanti ada surat, contoh suratnya. Bagian top surat biasanya berisi nama, lembaga, alamat, nomor telepon, email sekolah yang ditulis dalam huruf kapital. Kemudian ada logo yang dimiliki oleh lembaga instansi. Kemudian ada nomor surat yang dikeluarkan dari pihak lembaga instansi. Kemudian ada lampiran dituliskan beberapa jumlah lampiran yang dikirimkan bersamaan dengan surat. Hal, inti atau perihal surat tersebut ditulis seperti judul karangan. Tanggal penulisan surat pada umumnya posisi berada di kanan sejajar dengan nomor surat. Alamat penerima alamat penerima surat menggunakan kata kepada. Alamat penerima surat, hindari penggunaan kata kepada.
Kemudian ada salam pembuka. Dalam salam pembuka surat diakhiri dengan menggunakan tanda baca koma. Kemudian tubuh terdiri dari bagian pembuka, isi atau maksud surat dan penutup. Kemudian salam penutup. Salam penutup surat diikuti nama jabatan dan tanda tangan penanggung jawab surat. Kemudian kita lanjutkan dengan mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kalimat persuasif yakni jenis kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang kita inginkan. Contoh, kalimat persuasif dalam negosiasi yaitu, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurangi. Makna tersirat kalimat itu adalah pembeli meminta penjual untuk menurunkan harga. Contoh kalimat persuasif, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurangi. Langkah-langkah membuat teks negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan hal-hal yang dinegosiasikan. Yang keempat, menyiapkan penyampaian argumen. Yang kelima, merancang tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang keenam, menentukan penutup. Yang ketujuh, menulis struktur teks negosiasi. Dan ini yang ke-8 ya. Yang ke-8, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Terima kasih anak-anak. Inilah pelajaran negosiasi bagian kedua. Nanti di bawahnya kalian bisa lihat contoh-contoh dialog dalam negosiasi dan juga surat-surat dalam negosiasi. Sekian anak-anak, selamat pagi dan selamat belajar.